lambangnya tuh mesin UI. Nah di sampingnya ini yang paling sering di jaket manapun di mesin nih, Solidarity Forever. Nah, kenapa tuh? Biasanya teknik keras, teknik mesin minum oli, angkat mesin. Jadi oke, kita tadi lu udah bahas nih cara dasar lah ya, permukaannya kayak gimana sih lu pas pertama kali masuk. Terus kapan lu istilahnya kapan lu tercetus memikirkan masuk ke FT, ya kan? Terus habis itu lu juga udah ngasih tahu kenapa lu milih ke sana, ya kan? Nah, sekarang kita mau kupas lebih dalam nih, Oke, gue pengen apa istilahnya? Menyelam lah ya istilahnya. Oke. Menyelam lebih dalam tentang FT ini. Jadi Dip, ini pasti buat teman-teman yang emang penasaran banget dan mau banget masuk jurusan FT, menurut gue ditonton aja karena ini kita bakal share banyak pengalaman. Jadi insya Allah bakal lebih lengkap dan istilahnya wawasan lu jadi bakal lebih luas lah. Dan jangan sampai lu salah pilih jurusan. Betul. Nah, Dip, kalau boleh tahu nih gambaran real jurusan lu di FTUI itu gimana? Di FTUI, oke. Jadi sebelumnya kita bahas dari sisi sosial dulu mungkin ya. Sosial. Iya. Jadi kalau jujur gue di SMA, gue orangnya susah bersosialisasi lah. Ansos nggak? Nggak ansos juga, cuman kayak gue cuma bersosialisasi sama yang tertentu. Bukan tertentu, emang yang ada urusan sama gue. Oh, kalau nggak ada urusan gak usah. Kayak gitu ya. Iya, gue kayak gitu orangnya. Gue nggak ikut. Malas lah ya gitu. Gue nggak ikut organisasi apapun di SMA. Gue nggak ikut. Kepanitiaan gue pernah ikut sekali. Nah, di FTU ini sebenarnya kenapa? Ini juga jadi alasan kenapa gue bersyukur masuk UI jadinya. Karena UI kan terkenal emang di jurusan sosialnya dia. Humanioranya. Iya, humanioranya. Nah, jadi jurusan saintek bahkan jurusan saintek sosialnya bisa nyaris menyamai humanioranya. Jadi di sana orangnya parah, bagus, jago-jago buat public speaking, jago banget bersosialisasi, kenalan dan lain-lain. Gue sebagai orang yang jarang melakukan itu, gue minder awal-awal. Oh, di teknik tuh, lu minder banget. Iya, padahal itu teknik kan, nggak di belum satu. Iya, gue minder nih kenapa? Ini teknik kan, tapi kenapa orang-orangnya jago banget public speaking, jago banget mau komunikasi lah. Nah, ternyata sebenarnya itu justru penting di teknik. Skill public speaking nggak memandang jurusan lu sebenarnya. Skill komunikasi nggak memandang jurusan lu. Semuanya itu penting. Itu base kehidupan lu sebenarnya. Nah, makanya gue pas jadi maba di sana, gue digodok-godok banget tuh. Semangat-ngating lu tuh. Iya. Bahkan ospeknya itu gue bersosialisasi sama 8 departemen yang ada di teknik. Semuanya gue harus bersosialisasi. Dari mulai tukar wawasan, gue ngobrol-ngobrol sampai ada buktinya harus foto, gue harus ngelakuin itu. Kan gue dulu orangnya kan susah kayak gitu ya, cuman gue mager lah ya. Iya, karena ada sarananya, gue jadi bisa nggak kayak gitu lagi. Nah, jadi awalnya pasti gue kaget di sosialnya, gue kaget banget ya. Kaget, soalnya gue kira teknik ya udah belajar. Berarti teknik bisa dibilang keras nggak sih? Mental lu bakal ditempa banget di situ. Keras sih, tergantung. Keras tuh bukan arti kekerasan ya, tapi lu di sana tuh jadi lebih disiplin mungkin, lu lebih taat aturan. Itu benar. Berarti keras ya. Keras. Lu ditempa diri lu buat jadi orang yang tanggung jawab, disiplin. Nah, gue bersyukur juga senior gue ngasih gue itu semua, ngasih sarana gue buat gue bisa disiplin, gue bisa komunikasi, gue bisa public speaking. Gue makasih banget sama senior gue. Karena mereka yang nge-push para mabanya buat bisa lebih hebat lagi ke depan. Nah, berarti buat kalian yang mau masuk ke jurusan teknik, khususnya teknik mesin ya, berarti kalian harus siap mental juga nih. Gimana caranya kalian tuh bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang banyak, berarti gitu kan? Sebenarnya justru gue malah ngasih taunya kalian gak usah minder sebenarnya. Mau kalian orangnya misalnya SMA-nya kurang pergaulan atau apa, justru ini langkah kalian buat fresh start
Nah ini waktunya bro. Ini waktunya lu berubah. Mau sampai kapan lu kayak gitu terus kan? Iya. Gue juga ntar gue kerja pasti gue harus ngobrol sama orang kan. Kalau gue orangnya gitu terus dari awal, gimana gue bisa excellent di kerjaan gue? Nah makanya itu jadi ladang gue banget. Gue fresh start. Semua organisasi gue ikutin, semua kepanitiaan gue ikutin, semuanya gue ikutin pokoknya. Tugas gue tinggalin. Nah itu jadi problem gue di masa-masa awal. Oh itu ya? Itu problemnya. Karena lu udah coba untuk merestart diri dulu dari awal, akhirnya lu keteteran juga. Iya, gue mau jadi Nadif yang baru nih sebenarnya. Oh, dan Nadif yang baru ya? Iya, cuman Nadif. Nadif. Tapi ya itu permasalahan pasti di time management. Nah itu juga sebenarnya diajarin. Makanya tadi kan gue juga coba colek kan kayak lu harus bisa persiapin mental lu buat nanti kayak gimana. Nah dengan lu bakal udah punya persiapan kayak gitu, secara tidak langsung lu bakal membiasakan itu dari sekarang. Ya nggak sih? Karena lu udah tahu nih istilahnya, oh mental gue bakal ditempa nih, gue harus lebih disiplin, tanggung jawab. Nah biar lu nggak kaget nih dengan sosial seperti itu, mungkin gak cuma di FTUI doang, betul. Di semua FT mungkin seperti itu. Jadi gue saranin buat kalian untuk dicoba dari sekarang, ya kan? Lebih baik mencoba sekarang dibandingkan nanti lu terlalu kaget kayak temen gue. Jadi lu bisa sedikit-sedikit lah merubah diri lu. Terus gimana lagi di gambaran di FTUI? Mungkin kalau dari bidang akademisnya ya, jujur berbeda jauh sih dari SMA. Iya pasti. Dimana SMA sebelum Kurtilas ya kita diajarin semuanya, dijabarin dari awal sampai akhir, dijelasin. Nah di kuliah sebenarnya nggak kayak gitu. Lu juga pasti kayak gitu kan? Iya. Nah di kuliah tuh pasti dosen-dosen ya udah dia ngasih premis-premisnya doang, dosen-dosen ngasih awal-awalnya doang nih. Urusan lu mau ngerti atau lu mau bisa, lu mau mahamin itu kembali ke lu sendiri. Iya. Kembali ke dinamika kampus. Iya pasti semua orang kayak gitu. Lu kalau nggak kebiasa belajar pasti nanti bakal ya tinggalan. Kayak gue semester 1 dan 2 keteteran. Gue mana ikut organisasi banyak, gue ikut penelitian banyak, tapi gue masih nggak paham bahwa esensinya kuliah itu sebenarnya lu belajar sendiri. Iya, itu benar sih. Jadi ya udah dosen tuh cuma ngasih tahu dasarnya, nih bukunya. Lu mau baca mau enggak ya, dia bodo amat. Karena yang bisa ngembangin diri lu tuh ya lu sendiri jatuhnya. Karena lu harus tanggung jawab dengan apa yang lu ambil. Nah mulai akhir semester sekarang gue makin paham lah. Oh gimana caranya lu manajemen waktu? Iya. Jadi walaupun dosennya kayak gitu kan dosen makin tua biasanya makin ribet ya. Iya. Jadi gue udah paham lah, ya udahlah nggak usah masukin ke hati, ya udah belajar aja. Oke. Klise sih sebenarnya. Tekun aja ya. Iya. Mending gue jalanin aja dah. Iya. Nah, tuh. Kalau boleh tahu nih, Dip, lu di teknik mesin nih, belajarnya apa aja sih? Ini kan gambaran lu banget nih. Lu belajar apa aja sih? Belajar gue apa aja? Jadi sebenarnya tadi mesin ya? Di mesin. Sebenarnya tadi gue singgung kan, gue cuma bisa di matematika dan fisika. Yeah. Nah, jadi mayoritas itu teknik mesin itu sebenarnya turun dari 2 pelajaran itu sebenarnya. Matematika, ada kalkulus, ada banyak aljabar linear di matematika. Di fisikanya bahkan ada kita belajar juga tentang fisika dasar, tentang banyak pokoknya fisikanya. Dan di pelajaran hampir semuanya tuh. Iya, pelajaran tekniknya kita ada teknik gambar teknik. Karena gue mesin, gue ada menggambar mesin, gue ada proses manufaktur, pokoknya yang berhubungan dengan material gue juga pelajarin. Terus konversi energi, termodinamika pasti pelajarin. Oh jadi apa ya, cocok banget buat kalian yang suka banget matematika sama fisika. Nah iya, tapi realitanya sebenarnya kalian nggak bisa keluar dari kimia dan biologi sebenarnya. Oh tetap ada tuh? Tetap ada. Nah shocknya gue waktu itu, jadi semester 3 kalau nggak salah gue belajar kimia dasar juga. Tapi kimia dasarnya aja, yang dasar-dasar aja kayak larutan elektrolit dan lain-lain. Nah yang gue kaget nih, baru semester ini gue ada namanya ilmu hayat. Ilmu hayat? Iya, itu tuh belajar tentang biologi sebenarnya. Nah pertama gue bingung, kenapa sih gue harus belajar biologi kan? Sementara gue kan hubungannya sama benda mati, mesin dan lain-lain. Nah, jadi kata dosen gue, kenapa kita belajar ilmu hayat sebenarnya? Karena sebenarnya alat-alat yang kita punya kayak misalnya mobil dan lain itu nggak bisa terlepaskan sama. Iya, yang lebih tingkat sempurnanya itu
ya ciptaan Tuhan kan, ciptaan Allah. Berarti kenapa ada biologi kimia itu biar kesinambungannya tetap ada. Iya, jadi kayak kan pesawat itu kan sebenarnya versi downgrade dari burung kan. Burung bisa terbang, kita mau terbang, jadi kita bikin pesawat. Kayak gitu, kita nggak bisa lepas dari ilmu-ilmu alam sekitar kita sebenarnya. Makanya tetap ada kimia biologi. Walaupun nggak sebanyak matematika sama fisika. Iya, betul. Oke. Tapi menurut lu ribet nggak sih belajar di teknik mesin? Nih lu biar soalnya gue pengen coba ngasih tahu nih ke teman-teman yang lagi nonton yang emang dia tertarik banget. Kak, aku pengen nih masuk ke teknik mesin, gitu kan. Pasti mereka nanya, gimana ya masuk ke sana tuh ribet nggak sih? Ribet, sebenarnya ribet nggak ribet sih. Soalnya kan kita banyaknya tuh sebenarnya pelajaran tentang menganalisis, mendesain. Jadi kita emang harus punya acuan-acuan, kita harus baca-baca banyak buku sebenarnya. Oh, referensi lu harus iya, soalnya gitu. Kita mau analisis sebuah misalnya ini nih, MOOC ini, kalau kita nggak punya tahu misalnya ini dari keramik breaking point-nya kapan dan lain-lain, kita kan nggak bisa nyelesain masalahnya kan. Nah jadi itu sih paling masalah susahnya. Susahnya di sana. Oh, berarti bisa dong, berarti kalau misalkan teman-teman yang lagi nonton dan tertarik nih sama dunia teknik mesin, baca-baca bukunya bisa berarti. Bisa. Ya? Apa tuh yang menurut lu bisa lu rekomendasiin kayak di awal lu pertama kali apa ya istilahnya baca terus mudah dipahami biar bisa apa ya gambaran oh ternyata teknik mesin kayak gini nih. Mungkin kalian bisa cari-cari bukunya ya, terus kalian coba lihat-lihat aja atau nggak minjem di perpustakaan, pasti ada sebenarnya. Gua nggak bisa rekomendasiin sebuah misalnya satu judul buku, nggak bisa sebenarnya. Cuman paling ya kayak misalnya biografi itu apa misalnya kayak B.J. Habibie biografinya itu bagus juga motivasi kalian sebenarnya. Atau misalnya kalian mau ntar mesin buat energi, ya udah kalian baca aja yang dirilis pemerintah Indonesia, Outlook Energy namanya, Energy Outlook. Nah itu kalian baca-baca aja gimana sih realitanya energi di negara kita. Biar kita tuh paham gitu lah ya. Iya. Kita masuk jurusan teknik mesin tuh ngapain gitu. Oke. Terus kalau misalkan nih sorry banget nih Dip. Misalkan gue bilang teknik mesin itu tekniknya perbengkelan, bener gak sih? Itu stigma-stigma dari masyarakat kan. Oh berarti dia gak cuma perbengkelan aja. Gak cuma perbengkelan doang. Istilahnya gak cuma mobil motor lah ya. Gak cuma mobil motor. Gue bahkan masuk teknik mesin gue sebenarnya gak terlalu mau ke mobil motor sebenarnya. Cuman pasti ada orang-orang yang emang suka mobil motor, otomotif gitu ya? Dan pengen lanjutin di teknik mesin. Gak apa-apa, banyak kok teman gue juga kayak gitu. Senior gue juga banyak. Stigma itu salah ya? Salah sebenarnya. Nggak cuma mempelajari perbengkelan yang kayak kita lihat mobil, motor, cuma ngurusin oli, enggak. Itu biar saja. Kalau jadi iniin tuh. Oke. Tapi kalau lu sendiri nih, Dit, banyak tugas nggak sih kira-kira? Banyak. Tugas mah banyak, iya. Seminggu ada berapa tuh kira-kira? Ada aja pokoknya seminggu ya. Sebenarnya yang gue bingung nih sebenarnya tugasnya sebenarnya nggak terlalu sering sebenarnya sama kayak praktikumnya. Cuman entah kenapa nih biasanya dosen ngasih tugas di waktu yang sama. Oh, antara ada kong kali kong antar dosen atau emang kebetulan gue nggak ngerti sebenarnya. Ya, gue juga sama sih. Nah, kayak kan. Misalkan mau TS atau mau UAS banyak tuh pasti tugas. Nah itu bermunculan. Matkul A ngasih tugas, oke. Abis itu matkul B ngasih tugas lagi. Iya. Nah, waktunya samaan. Oh, kalau lu beratnya karena tugasnya jatuh di waktu yang sama. Iya, waktu yang sama. Yang hari-hari lainnya sepi, ya kan? Pas lagi ada tugas 5. Iya, kayak gitu. Oke. Terus menurut lu di FTUI mahal gak sih kuliahnya? Mahal tuh maksudnya gini ya, mungkin mahal relatif ya, tapi maksudnya dari lu UKT mungkin kalau di negeri kayak lu kan tergantung kan? Iya, tergantung kayak orang tua, ya kan? Akhirnya nanti UKT-nya di berapa, tapi maksud gue mahal di sini tuh alat-alat yang lu perluin. Kan lu pasti perlu alat-alat untuk kayak gambar, untuk lu kayak belajar mungkin lu punya software ini, software itu. Nah itu tuh mahal nggak sih kira-kira? Sebenarnya kalau kita nyediain semua alatnya mahal pasti. Dari segi misalnya gambar kan kita butuh kertasnya, habis itu penggarisnya harus yang benar, habis itu merek-mereknya pokoknya harus bagus lah biar presisi. Habis itu kalau misalnya pakai software komputer, berarti bukan ini ya? Bukan menggaris butterfly. Bukan. Butterfly buat main-main pedang-pedangannya itu. Nah, bukan tuh. Bukan. Jadi komputer juga
kita harus yang bisa MATLAB, Inventor dan lain-lain tuh sebenarnya kalau kita nyediain sendiri pasti mahal. Nah, cuman kan di mesin terkenal dengan jargonnya kan, Solidarity Forever. Nanti kita. Oke. Kita Nah, singgung. karena itu, jadi sebenarnya mau lu nggak ngeluarin duit sepeser pun bisa sebenarnya tercover sebenarnya sama teman-teman lu, sama senior lu, sama junior lu, tercover, dibantu sebenarnya. Misalnya lu nggak bisa nih, lu nggak punya, udah pakai punya gua gitu. iya, lu nggak punya laptop yang speknya misalnya tinggi, tapi lu butuh itu buat tugas. Ya udah tinggal minjem aja. Oh, bisa tuh. Bisa, toh nggak ada bedanya juga. Jadi istilahnya jangan takut lah kalau kalian belum ada dana, belum ada alat. Yang penting lu tekunin aja, tanggung jawab apa yang kamu ambil, dan lu bisa minta tolong jatuhnya ke temen lu, ke kating lu. Asal lu mau semuanya bisa. Iya sih, nggak ada. Asal nggak jadi alasan bisa sebenarnya. Oke, Dip. Nah, tadi nyinggung Solidarity M Forever. Betul. Ya. Nah, itu apa sih? Jadi buat yang belum tahu, Solidarity Forever ini sebenarnya jargonnya anak mesin. Nah, lu bisa ngeliatin nggak tuh? Gue liat tuh bawa jaketnya nih. Nggak mau. Oke, jadi gue kasih unjuk kayak jaket gue. Jadi ini jaket mesin UI. Kayak gini. Kebanggaan nih berarti. Ya, ini kan lambangnya tuh mesin UI. Nah, di sampingnya ini yang paling sering di jaket manapun di mesin nih, Solidarity Forever. Nah, kenapa tuh? Nah, jadi kenapa sih teknik mesin itu terkenal dengan jargon, dengan kata-kata Solidarity and Forever? Sebenarnya bisa lu ceritain nggak? Mungkin karena ini gini. Sebenarnya asal usulnya gue sebenarnya kurang tahu juga sebenarnya. Cuman realitanya anak mesin di sekitar gue juga sebenarnya anak mesin itu sangat mentingin anak mesin lainnya. Jadi kayak tadi gue bilang keluarganya nilai satu rasanya lah. Oh, iya. Yang ditekanin banget sama dari senior terdahulu itu sangat ditekanin soalnya mereka selalu beranggapan ya kita manusia sosial. Walaupun kita jurusannya saintek, kita manusia sosial, kita mau kerja gimana caranya kalau nggak ada satu orang lain kan. Nah, jadi saling bantu lah ya. Kayak gitu. Jadi kita anggapnya tuh teman-teman angkatan kita itu keluarga kita sebenarnya. Oh, bukan cuma sekedar teman atau bukan cuma sekedar teman. Kayak keluarga sendiri. Kayak keluarga, lu harus peduli sama mereka, lu harus kenal banget sama mereka, nggak yang cuma masuk satu kelas ini udah nggak kenal lagi, nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Lu berarti bakal kenal banget sama semuanya ya? Bakal kenal banget sama semuanya. Ya. Dari mulai senior, dari junior sampai angkatan lu, pasti lu harus dekat sama mereka. Nah, ini juga M-Solver ini di semua teknik mesin universitas negeri atau swasta pasti ada itu. Ini kerasa banget nih, misalnya lu lagi jalan naik motor kan pakai jaket M-Solver, terus ada universitas lain nih. M-Solver singkatannya. Jadi lu lagi motor, lagi jalan kampus, tiba-tiba ada univ lain nih. Misalnya anak gua Dharma pakai teknik mesin juga, pasti ada ya yang nyapa lu. Oh iya. Iya, gue juga bingung kenapa. Mungkin karena emang berarti kayak ini ya, kayak Vespa Club. Iya, emang kayak gitu. Gue juga jadi kayak misalnya gue jadi suka banget sama mesin Forever nih kayak gitu. Oh, jadi keluarganya tuh kental banget lah ya. Berarti jatuhnya walaupun dia di saintek nih, dia kayak sosum banget berarti ya. Parahnya peduli banget sebenarnya. Gue juga bingung. Peduli parah ya. Kenapa sepeduli itu sebenarnya? Nah, lu tahu nggak sih ada hari Korsa? Gue kurang tahu di mesin Korsa tuh. Jadi yang gue baca-baca, hari Korsa itu di mana satu teknik mesin nih, misalkan di UI misalkan, itu satu hari make atribut yang sama. Jadi semuanya bakal sama semua. Itu gue baca sih di salah satu artikel. Jadi makanya gue nanya ke lu tahu nggak sih ada hari Korsa? Gitu. Kalau di mesin UI sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Cuman karena ini jaket kebanggaan lu ya, lu dapetinnya susah. Oh, susah nih dapetinnya cuy. Gimana? Nggak cuma beli doang nih. Oh, ini lo ada perjuangan. Ada perjuangannya. Oke. Kalau gue custom bisa? Hah? Kalau gue custom, gue pukulin. Nah, jadi karena ini dapetinnya susah, jadi entah kenapa nih anak mesin walaupun nggak ada tadi lu bilang hari Korsa, setiap hari pakai gitu. Setiap hari pakai jaket itu. Mau dia ngapa-ngapain kayak mau kampus cuma misalnya nggak ada kuliah cuma nongkrong doang pakai itu.
Mau main kemana, bahkan gue pernah nih liat temen gue nih ke mall pakai jaket itu. Kira ke warnet guys. Enggak lah. Gue juga bingung, mungkin saking bangganya ya. Dan gue juga kadang ya pakai jaket ini. Karena itu ngebedain lu sama yang lain di Jadi lu punya rasa kayak wah keren nih gue kayak gini gitu. Belonging lah. Oke. Nah, coba dong Dip, boleh gak sih kalau lu nyanyiin sedikit nih? Nyanyiin sedikit Mars Solidarity. Jadi sebenarnya boleh gak sih lu ya 1-2 baris lah? Enggak, jadi sebenarnya kalau di mesin UI tuh jargonnya beda dengan mesin lainnya. Jadi sebenarnya bukan jargon kalau mesin UI, tapi lebih ke yel-yel. Jadi nggak bisa kalau cuma satu orang yang mimpin. Jadi harus ada satu orang lagi. Oh, gue kan tapi nggak tahu nih. Lu ajarin makanya berarti kita nggak bisa nyanyiin kan? Loh, lu kan harus ajarin dulu. Jadi kalau di mesin lain kan gimana? Terkenalnya kan coba lu ngomong aja lah. Tapi kayak rada nyanyi. Kawan gue nih bisa ketawa terus. Nggak bisa Dil, sumpah. Harus ada. Lu tau biasa kan, pasti nggak cuma sendiri kan? Kan ini Mars, beda ya? Beda sama Mars. Jadi kalau di univ lain ya Mars sebenarnya yang kayak pasti udah pernah denger kayak Solidarity Forever, Solidarity Forever, Solidarity Forever for Union Nation Strong. Pasti kan udah pernah denger kan, misalnya yang suka. Tapi kalau di UI beda. Tapi kalau di UI jatuhnya kalau lebih ke yel ya sebenarnya. Dia bikin lagi berarti. Iya. Jadi itu harus 2 orang, nggak bisa dia. Sorry banget. Gue pengen banget sebenarnya ini kan, cuman mungkin nanti kita undang lagi nih teman dia mungkin dari FTUI. boleh, ya, boleh. Khususnya di teknik mesin. Nah, berarti kalau bisa dibilang di teknik mesin tuh khususnya, berarti keluarga banget lah ya. Keluarga banget. Oh iya, buat para perempuan juga yang ingin masuk teknik mesin, jangan takut. Soalnya kan stigmanya biasanya anak teknik, apalagi teknik mesin, isinya cowok semua. Tapi realitanya nggak kayak gitu sebenarnya. Di teknik mesin UI, di gua, tren perempuannya itu justru meningkat tiap angkatannya. Jadi semakin banyak sebenarnya di tiap angkatannya. Nah, apalagi karena kalian perempuan di teknik mesin yang dimana mayoritas cowok, justru karena kita keluarganya setengah mati, kuat banget. Jadi kalian bakal dilindungin. Jadi jangan minder lah ya. Iya, jangan minder. Justru gue pengen belajar otomotif, gue pengen belajar manufaktur, gue pengen belajar energi. Tapi gue takut masuk teknik mesin soalnya sih cowok semua, jangan kayak gitu. Padahal lu dibantu banget sih. Iya, gitu ya. Iya, gitu banget. Oke, Dip. Ini udah bahas nih tentang apa tadi, cewek jangan minder lah, gambaran realnya, karena realitanya di sana udah mulai meningkat. Iya. Nah, kalau dari sisi lu nih waktu lu ospek nih, lagi lu tadi bilang kan jaket itu susah diambil tuh. Iya. Susah lu dapetin tuh. Jaket. James. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi stigma buruk masyarakat kan biasanya teknik keras, teknik mesin minum oli, ngangkat mesin, nggak kayak gitu sebenarnya. Ngangkat mesin mungkin dulu kayak gitu, tapi di teknik mesin UI ini enggak. Udah ada orang-orang yang emang peduli sama kalian, peduli sama mahasiswa barunya, udah nggak kayak itu lagi. Soalnya menurut gue sendiri juga, keras-kerasan, tonjok-tonjokan, pukul-pukulan udah nggak relevan lagi sebenarnya sama kita. Iya, karena bukan zaman sekarang, bukan peloncoan lagi. Iya, bukan peloncoan lagi. Jadi santai aja sebenarnya. Ospek ini tuh sebenarnya ya itu ngebuat gue jadi seperti ini sebenarnya. Gue justru sangat merindukan gue semester 1, semester 2 gue, karena sebenarnya di situ gue kenal banget sama temen gue kenal sama titik baliknya lu di situ. Iya, titik balik gue harus berubah gitu di situ. Gue di situ sebenarnya, karena ya ada ininya, ada tempat buat gue berubah. Senior gue sepeduli itu sama gue. Mungkin tren itu kali ya yang bikin di teknik itu perempuan jadi udah nggak takut lagi. Mungkin karena kan pasti omongan dari cutting kan, dari kakak kelas di SMA mungkin nggak tahu kalau teknik udah nggak kayak gitu, akhirnya kan stigma itu lama-lama berubah ya. Iya, betul. Mungkin kayak gitu ya. Mulai nih yang menarik juga prospek kerja nih. Kira-kira prospek kerja lu jadi apa sih kalau kita masuk teknik mesin? Kalau ngomongin teknik mesin sebenarnya banyak banget prospek kerjanya dia. Di semua industri mau gimana pun pakai mesin, ya nggak? Mau itu di misalnya industri makanan, dia butuh mesin juga. Iya. Industri pakaian dia butuh mesin juga.
Nah, jadi teknik mesin ini sejujurnya kepake di semua industri. Jadi nggak cuma Iya, apalagi industri sekarang kan iya, apalagi industri sekarang kan 4.0 kan. Dimana kebanyakan komputerisasi lah istilahnya. Nah, itu justru kalian kepake banget. Tapi pasti orang tuh lebih prefer misalnya ke oil and gas atau yang lagi naik banget sebenarnya consultant engineer itu lagi naik banget soalnya kan lagi pada banyak proyek-proyek sekarang kan, proyek konstruksi kan. Abis itu di energi juga banyak soalnya kan Indonesia nih sekarang lagi mode membangun lah ya. Kayak misalnya di dekat kita aja nih ada elevated tol baru jadi kan. Abis itu ntar ada LRT dan MRT baru. Nah, gimana caranya sesuatu yang udah dibikin berjalan kan harus butuh energi kan. Kayak kita ya manusia pasti kita butuh makan buat energi kan. Iya, buat beraktivitas. Nah pasti LRT tadi, semua pembangunan kita semua butuh energi. Nah, jadi ini celahnya sebenarnya. Kalau kalian mau dapat kerja gampang ke bidang konversi energi sebenarnya. Soalnya gue yakin banget pasti abis ngebangun pasti butuh energi. Gak mungkin kita ngebangun doang kita nggak jalanin kan. Jadi gampangnya teknik mesin ini luas banget. Luas banget. Jadi sebenernya. Prospeknya kemana aja bisa gitu. Bisa. Salah satunya tadi lu bilang konstruksi karena butuh energi. Ke pesawat bisa. Material balik bisa. lagi sih kalau lu memang suka banget, lu bisa nih masuk. Tapi kalau menurut lu kurang passion atau lu mungkin kayak nggak terlalu suka matematika, nggak terlalu suka fisika, ya masih banyak sih yang lain. Tapi kalau menurut Nadif nih, karena dia juga di jurusan yang teknik mesin, dia memberikan apa ya, gambaran luas lah ya. Kalau teknik mesin itu nggak cuma di bidang prospeknya tuh nggak cuma 1 atau 2, tapi banyak. Luas banget sebenarnya. Oke, parah. Ada nggak sih sesuatu yang baru lu dapetin di kuliah? Yang baru banget lu dapetin? Baru banget dapetin kuliah. Selain tadi lu bilang itu ya sosialnya, yang lu ngerasain, wah ternyata sosialnya harus gini banget nih. Gue harus bisa kekeluargaan banget nih. Itu gimana? Itu siapa? Nadif, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi apa sih sesuatu yang baru lu dapetin dari kuliah selain lu tadi bilang keluargaannya, terus lu bilang sosialnya tinggi banget. Ada lagi nggak sih yang lain? Ada banget sebenarnya. Ada. Karena gue kan ikut organisasi di himpunan mesin. Gue di bidang kreasi mahasiswa. Itu di bagian olahraga sama seni kan. Nah, jadi di olahraga dan seni ini, gue juga dapat skill-skill buat ngurus para atlet dan kontingen-kontingen olahraga dan seni. Jadi gue bisa tahu nih nge-maintain man to man tuh kayak gimana, personalnya kayak gimana. Habis itu gue bisa ngeliat juga nih seni di sekitaran FPW itu kayak gimana, seni di Indonesia tuh sebenarnya kayak gimana. Gue bisa ya dapat dikit-dikit lah dari situ. Pengalaman baru. Habis itu gue juga sebenarnya gue pernah ikut lomba KRTI. KRTI apa? Kompetisi robot terbang Indonesia. Robot terbang? Iya. Oh, lu bikin robot di situ? Bukan robot sebenarnya, tapi lebih ke pesawat tanpa awak lah. Oh, sesuai banget sama yang lu pengen ya dulu. Iya, makanya karena gue nggak dapet FTMB, gue carilah yang sekiranya bisa nyerempet gitu. Nah, ada tuh gue ikut KRTI, gue bikin pesawat fixed wing. Lu ada fotonya nggak tuh? Ada ntar di Instagram di sini ya. Gue masukin. Oke. Jadi gue belajar nih tentang pesawat. Jadi intinya pesawat gue tuh nge-mapping sebuah lahan, kan biasanya lahan tuh gede-gede tuh, berapa hektar lah, gede banget. Nah, gue ada solusinya. Ini pesawat, jadi dia nge-mapping sendiri, ntar dia muter sendiri, pakai aplikasi doang, ntar dia bisa terus sendiri juga. Oh, jadi apa istilahnya? Jadi pesawat tanpa awak berarti ya? Iya, jadi kayak drone gitu sebenarnya. Nah, tapi ini dia bisa mapping. Bedanya gitu. Bisa mapping. Dan sebenarnya ini dicari banget sama orang-orang yang kayak pengusaha lahan atau yang pengen dijadiin kayak minyak gitu, ini dicari banget proyek-proyekan kayak gini. Makanya gue sangat bersyukur gue bisa belajar itu. Dan lu pernah ikut? Gue pernah ikut itu. Itu kebanggaan juga buat juga buat gue. Oke, Dip. Walaupun nggak menang. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting karena pengalaman itu emang jam terbangnya maksudnya
semakin lu terus mencoba, itu bakalan diri lu tuh bakal terlatih lah itu. Jadi ya kalau menurut gue sih, lu mendingan gagal sekarang, tapi lu dapet hasilnya nanti. Yoi. Ya nggak sih? Anjing keren lu Dio. Mantap. Nah, berarti itu termasuk pengalaman seru lu ya? Termasuk bisa dibilang seru sih. Bisa ya? Bisa lu bilang pengalaman. Oke Dip, langsung aja nih mungkin tips and trick lu gimana sih Dip, buat misalkan nih teman-teman yang di sana nih yang lagi nonton, adik-adik kita yang di sana itu pengen, Kak gimana sih caranya bantuin kita dong, tips and trick gimana sih kita bisa survive di jurusan khususnya teknik mesin. Kayak mungkin lu harus biasain mungkin manajemen waktu, lu harus biasain tanggung jawab gitu. Lu bisa kasih tips and trick ya? Apa yang udah lu rasakan selama ini? Sebenarnya kalau di kuliah pasti kayak sama kayak jurusan-jurusan lain ya, lu harus yang lebih spesifik aja. Penting banget jurusan. Kalau di jurusan gue, karena kita base-nya di analisis tadi yang gue bilang, desain itu ya banyak-banyakin aja. Sama sih ngebaca gitu juga sebenarnya. Baca itu berarti nggak bisa ditinggalin banget ya. Sebenarnya kan dibilang kan kuliah kan suka-suka lu mau belajar selalu, lu mau nggak belajar selalu. Ya kalau kalian ingin sukses, kalau bisa ya banyakin referensi. Belajar terus misalnya lagi tuh. Di mesin juga kan, nggak di mesin juga, di teknik kan sebenarnya kenapa teknik itu selalu dipakai terus, karena kita itu mengedepankan inovasi sebenarnya kan. Nah, jadi inilah saatnya lu ngelakuin crazy play lah. Jadi kayak misalnya ada nih lu kepikiran sesuatu yang belum dibikin, tapi sekiranya bisa nih. Nah, lu main-mainin aja di imajinasi lu sebenarnya. Itu tips lu bisa itu tips survive. Iya, biar ntar ke depannya lu tahu nih. Wah, gue pas kuliah gue pikiran ini, gue cari ya industri yang bergelut di hal tersebut, biar ya lu juga ada life goal-nya lah di sana. Jadi lu pas kelar langsung lu bisa lu kerjain gitu ya. Iya. Ada lagi gak tips lu mungkin? Tips gua ya peduli sama teman sih. Peduli. Itu pokoknya itu penting banget. Kekeluargaan banget lu berarti ya. Kekeluargaan banget soalnya. Soalnya kan gue juga udah tanya-tanya ke temen gue juga. Kalau temen gue tuh lebih ke seni kan. Kalau dia nyaranin tips pertama lu harus banget bisa yang namanya gambar. Karena dengan gambar itu bakalan apa ya? Karena gambar itu kayak basic dasar yang harus bisa. Karena tanpa bisa gambar lu bakalan kesulitan ke depan. Gitu. Nah, kalau lu berarti lebih ke baca, cari referensi, cari imajinasi gitu ya. Update tentang teknologi yang ada sih. Update. Berarti sering-sering baca berita. Misalnya kayak di Indonesia dia ada power plant baru atau apa itu penting. Itu penting dicari. Soalnya engineering itu selalu berevolusi, nggak ilmu yang lu pelajarin dulu sebenarnya nggak relevan lagi kalau pelajarin sekarang. Mungkin ada yang masih relevan, cuman kan ada yang udah tergantikan sama yang baru. Sebenarnya lu harus belajar yang lebih terbaru biar karena inovasi terus ada ya. Berarti tipsnya 3 lah ya. Pertama ada lu harus kekeluargaan banget nih. Lu harus bener kayak ya kalau temen lu susah lu bantu istilahnya. Betul. Biar rasa sosial lu tuh juga tinggi. Terus lu harus banyakin baca buku karena referensi itu harus lu cari, harus lu perdalam, dan agar lu tahu nih nanti ke depan lu harus kayak gimana. Terus yang terakhir lu banyakin cari-cari berita tentang teknologi, iya. Biar nanti lu juga gak ketinggalan lah istilahnya. Apa ya istilahnya perkembangan dunia sekarang lah ya. Oke, Dit. Nah, ada gak sih tempat paling asik ya entah lu buat nongkrong lah atau lu buat tugas, ada gak sih tempat paling asik dan wajib lah menurut lu nih, yang wajib kayak teknik apalagi jurusan lu nih mesin lu harus kesini? Ada pasti. Jadi anak mesin tuh sebenarnya nongkrongnya mainly di 2 tempat doang. Mainly itu ya, yang utama banget nih. Kalau Kamtek ya Kutek. Kamtek itu kantin teknik, Kutek itu kugusan teknik. Jadi di Kamtek ini Kamtek kan luas tuh. Jadi kalau di FT dibagi-bagi nih per departemen. Dipisah-pisah. Jadi di sini ada tempatnya sipil, tempat mesin, tempat metal, elektro dan lain-lain. Ada di situ bagi. Nah, biasanya anak mesin ya pasti duduk-duduknya di Kamtek mesin.
Di zona-zona mesin sebenarnya. Di Camtek ini orang bisa sampai pagi bisa di situ kayaknya. Oh iya. Iya sebenarnya. Tapi kenapa sih kok lu didesain gitu? Nah, gue juga ada ceritanya nggak? Gue juga kurang paham sebenarnya kenapa dipisahin. Cuman hipotesis gue sebenarnya karena dulu ya namanya juga baru masuk ke kampus pasti ada pride golongan sendiri lah. Nah jadinya itu dipisahin gitu. Sebenarnya nggak dipisahin, benar-benar dipisahin mesin harus sini ke situ enggak sebenarnya. Cuma pasti kan penyadaran diri lah. Cuma pasti kan anak mesin kalau mau nongkrong kan pasti nongkrongnya sama anak mesin juga kan. Nah mungkin itu jadi kebiasaan sampai sekarang dan jadinya kayak jadi ada zonanya sendiri. Iya. Gitu ya. Padahal ya sebenarnya nggak dikotak-kotakin juga sebenarnya. Oke. Itu tuh menurut lu tempat paling asik ya. Iya. Dan lu nugas di situ juga kadang. Nugas di situ biasanya. Rame-rame tuh ya. Iya, soalnya kan di sana juga banyak senior juga kan. Oh, lu minta ajarin. Nah, iya, tugas tuh biasanya kan ya senior juga udah duluan di situ. Ya udah sekarang aja. Gampang ini Bang, ini gimana sih? Cek aja nih, cek nih. Enggak pilihan enggak ada, Bang. Oh, kalau pilihan enggak ada beli ke TKA, Bang. Yo, Allah. Jadi lu enggak ada pilihan ganda? Nah, lucunya waktu itu ada gue sebenarnya. Ya Allah. Berarti lu balik ke TK di. Gue lupa gue tes satu UAS. Masih ada sih. Di matkul gue tuh pilihan ganda sebenarnya. Dikit banyak masih ada. Karena di gua aja sih ada sih di pilihan ganda. Oh iya. Karena ya cuma mungkin nggak sering kali ya. Iya, mungkin gak. Kebanyakan makalah sih kalau ke gua. Itu berarti ya. Iya. Oke ini untuk menutup nih. Gue mau ngasih tahu nih ke teman-teman yang memang tertarik banget sama jurusan teknik mesin. Tadi udah dikulas lebih jauh nih sama teman gue. Dan lo harus apa istilahnya? Mempelajarinya kayak gimana, cara lu survive di sana kayak apa. Nah gue pengen kasih tahu nih kampus-kampus lain nih selain UI yang ada jurusan mesin itu ada Trisakti, UB, IPB, UGM, ITB, Undip, USU, ITS, UNS, UNES Semarang dan lain sebagainya. Itu tuh udah banyak banget tuh, banyak banget emang. Jadi teknik ini yang terkenal banyak sih di kampus-kampus tuh udah banyak lah ya. Betul. Dan Dip, gue mau tanya nih sama lo, satu kata nih. Satu kata menurut lo yang bisa menggambarkan teknik mesin. Satu kata dari lo apa? Dari gue hitam, bos. Wih. Nah itu satu kata penuh makna sebenarnya. Oh itu satu kata. Oh, oke. Yaudah Dip, gitu ya Dip. Thank you Dip. Santai Dio. Main-main lagi lah kapan-kapan lah. Santai. Oke, santai. Cheers boy. Cheers bos. Anjay. Mantap. Buat kalian juga para wanita yang ingin masuk dan wanita yang udah perempuan anjing lu Dil asli dah wanita tuh kayak gimana gitu.